Kependudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan, dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Kebijakan Jepang di Indonesia membentuk organisasi militer dan semi-militer seperti PETA, SEINE, dan Keibodan, melakukan propaganda Asia Timur Raya untuk menarik simpati rakyat, menghapus pengaruh Belanda, dan mengganti dengan sistem Jepang, mengatur sistem ekonomi dan produksi pangan untuk kepentingan perang. Mewajibkan kerja paksa Romusha untuk proyek Jepang, melakukan kontrol ketat di bidang politik, sosial, dan pendidikan. Dampak positif: lahirnya organisasi militer yang kelak melatih kedisiplinan pejuang. Semangat nasionalisme meningkat, bangsa Indonesia lebih siap menghadapi kemerdekaan. Dampak negatif: kerja paksa atau Romusha menyebabkan penderitaan dan banyak korban, ekonomi hancur akibat eksploitasi perang, pendidikan dibatasi dan diarahkan sesuai kepentingan Jepang, kekurangan pangan dan kemiskinan. Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Perjuangan masih bersifat kooperatif, yaitu bekerja sama untuk memanfaatkan kebijakan Jepang demi kepentingan bangsa, contohnya seperti BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan. Perjuangan bersifat bersenjata melalui keberadaan organisasi militer seperti PETA, SEINE, dan Heiho yang melatih pemuda Indonesia. Perjuangan diplomasi dan politik lewat tokoh nasional dalam sidang BPUPKI merumuskan dasar negara dan konstitusi. Ada pula gerakan bawah tanah dilakukan oleh kelompok anti Jepang untuk menjaga semangat kemerdekaan. 3. Perbedaan sikap golongan tua dan muda. Golongan tua bersikap hati-hati dan penuh pertimbangan. Ingin proklamasi dilakukan melalui PPKI agar terkesan sah dan terorganisasi. Khawatir proklamasi yang tergesa-gesa akan menimbulkan konflik dengan Jepang. Golongan muda bersikap tegas dan mendesak, menginginkan proklamasi dilakukan segera tanpa campur tangan dengan Jepang. Beranggapan bahwa kekalahan Jepang adalah kesempatan emas untuk merdeka. Menjelaskan peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 serta maknanya bagi bangsa Indonesia. Tempat dan waktu di Gedung Chuo Sang-in yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila Jakarta dimulai dari pukul 11.30 dan berakhir pukul 16.12. Keputusan pentingnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Drs Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden secara aklamasi, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga penunjang tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pembentukan pemerintahan Indonesia dan sidang PPKI 18 Agustus hingga 22 Agustus 1945. Indonesia perlu segera membentuk pemerintahan agar negara dapat berjalan secara resmi.
Oleh karena itu, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Sidang 18 Agustus 1945, keputusan pentingnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan pedoman pemerintahan, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Sidang ini menandai berdirinya pemerintahan Indonesia secara resmi. Sidang 19 Agustus 1945, keputusan pentingnya menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, mengangkat gubernur di setiap provinsi, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara sebagai perangkat pemerintahan pusat. Dan pemerintahan mulai tersusun dari pusat sampai daerah. Sidang 22 Agustus 1945, keputusan pentingnya membentuk KNIP secara resmi, membentuk Partai Nasional Indonesia PNI, membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR sebagai organisasi keamanan cikal bakal TNI. 6. Dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia memberikan dukungan penuh dan menunjukkan reaksi yang sangat antusias. Bentuk dukungan dan reaksi tersebut antara lain menyambut kemerdekaan dengan rasa gembira dan bangga karena Indonesia akhirnya terbebas dari penjajahan, menyebarkan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia melalui radio, surat kabar selebaran, dan komunikasi antar masyarakat, mengibarkan bendera merah putih di berbagai tempat sebagai simbol kemerdekaan dan persatuan, mengadakan rapat umum, pawai, dan perayaan kemerdekaan untuk mendukung dukungan kepada pemerintahan Republik Indonesia, membentuk dan bergabung dalam organisasi perjuangan seperti Laskar Rakyat dan Badan Keamanan Rakyat BKR, siap mempertahankan kemerdekaan dengan melawan upaya bangsa asing yang ingin menjajah kembali. Kesimpulannya adalah rakyat Indonesia mendukung proklamasi dengan semangat persatuan, menyebarkan berita, serta berjuang mempertahankan kemerdekaan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia langsung membentuk pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahannya disebut sistem presidensial. Berikut penjelasannya. 1. Kepala Negara dan Kepala Pemerintah Presiden Ir Soekarno merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintah, bertanggung jawab atas jalannya pemerintah sehari-hari. Wakil Presiden DRS Muhammad Hatta membantu tugas Presiden. 2. Lembaga Pembantu Presiden Komitmen Nasional Indonesia Pusat KNIP dibentuk pada sidang PPKI tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Berfungsi membantu Presiden sebelum DPR dan MPR resmi terbentuk, membantu dalam menyusun peraturan dan kebijakan negara. 3. Kementerian dan Menteri PPKI membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Setiap menteri bertugas membantu Presiden menjalankan pemerintahan di bidang masing-masing, atau misal keuangan, pendidikan, pertahanan. 4. Pemerintahan daerah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. Setiap provinsi dipimpin gubernur yang ditunjuk oleh Presiden. Pemerintah daerah ikut menjalankan kebijakan pemerintah pusat. 5. Sistem dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan Indonesia awal bersifat presidensial. Presiden memegang kekuasaan eksekutif. Sentralistis, kekuasaan lebih banyak berada di pemerintahan pusat karena daerah masih terbatas infrastrukturnya. Demokratis, Presiden dibantu oleh lembaga seperti KNIP yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat sementara. Kesimpulan, sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan bersifat presidensial dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah, dibantu oleh Wakil Presiden, Menteri, dan KNIP. Pemerintah daerah dibentuk untuk mendukung pusat sehingga negara bisa segera berjalan secara teratur.